video ini. Hari ini kita akan membahas tentang misteri dari Pulau Socotra. Pernahkah kalian membaca atau mendengar tentang Pulau Socotra? Ada apa dengan Pulau Socotra? Kenapa orang memanggilnya Pulau Neraka, atau Pulau Kiamat, atau Pulau Alien? Apakah benar Dajjal ada dikurung di Pulau Socotra? Mari kita bahas hari ini ya. Di belahan bumi ini ada banyak pulau misteri. Pulau Socotra di negara Yaman merupakan salah satu pulau yang paling misterius. Konon katanya di pulau ini tidak dapat terpengaruh oleh waktu dan tidak pernah berubah dari ribuan tahun lalu. Apa yang kalian lihat hari ini tidak ada bedanya dengan ribuan tahun lalu. Walaupun sering disebut sebagai Pulau Kiamat, nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sukhadara Deva, yang berarti pulau kebahagiaan. Selain itu, dalam bahasa Arab juga disebut sebagai Sukhtra, yang artinya kepulauan kecil di Samudra Hindia. Letak Pulau Socotra memang sangat terpencil. Pulau Socotra terletak di selatan Jazirah Arab dan di sebelah timur Afrika, tepatnya 380 km dari selatan semenanjung saya. Tepatnya 380 km di sebelah selatan semenanjung Arab dan 240 km di sebelah timur ujung tombak Afrika. Socotra memiliki luas 3.796 km persegi. Dari lokasinya, wajar kalau Socotra merupakan pulau yang tidak terjamahi dan pulau yang misterius. Padahal Socotra memiliki keindahan alam hingga flora fauna yang langka. Jika kalian semua pada ke sana, pasti akan merasa seperti tidak berada di bumi. Namun sebenarnya kalau dilihat dari posisinya, Socotra ini tidak benar-benar terlalu menyeleneh, karena tuh pesawat dan kapal laut masih dapat menjangkaunya. Namun siapa yang sangka kalau jumlah penduduk di negara Socotra ini lumayan, jumlah penduduknya tuh mencapai 40.000 orang. Iklim di pulau ini juga termasuk nyaman karena memiliki suhu rata-rata 18 derajat Celcius. Pulau ini juga sudah dilindungi sama UNESCO. Pada abad ke-10, seorang ahli geografi Arab bernama Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani mengatakan pada masanya bahwa penduduk yang berada di Pulau Yaman sudah memeluk agama Kristen semenjak 52 tahun setelah Masehi. Namun mereka juga masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis dan klinik seperti ilmu perdukunan dan semacamnya. Konon mereka juga telah mempraktekkan ritual sihir kuno. Pada tahun 1500-an, kapal Portugis sempat berlabuh ke pulau itu. Tujuannya untuk memberhentikan perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindia, serta untuk menghapuskan ajaran-ajaran Islam dalam perdagangan tersebut. Namun, invasi Portugis itu tidak berjalan mulus karena penduduk setempat menolak mereka. Pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra dan bebas pada 400 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1967. Pulau tersebut resmi menjadi bagian dari negara Republik Rakyat Yaman yang sekarang berubah menjadi Republik Yaman. Pulau Socotra memang sempat menjadi bagian dari Republik Yaman, namun mereka lebih memilih berpisah karena letaknya di tengah-tengah lautan dan jauh dari peradaban lainnya. Wilayah ini memang jarang dijumpai wisatawan, namun pernah ada seorang pembuat film dokumenter bernama Charles Cardules yang datang
ke sana demi mengetahui cara mereka bertahan hidup. Dalam film ini, Charles memberitakan kisah pulau tersebut melalui para pengembala kambing, nelayan, dukun, hingga imam. Sebagaimana dilansir di Daily Milan, Charles mengatakan saat pembuatan film ini penduduk di sana memiliki budaya leluhur, kendati sekarang sudah mulai terpengaruh budaya modern. Ternyata ia menilai jika penduduk lokal di sana jauh dari kata modern. Adat istiadatnya masih sama seperti ribuan tahun yang lalu, bahkan termasuk perdagangannya, yaitu menggunakan sistem barter. Tapi sepertinya pemandangan penduduk yang tak tersentuh ini bakal berubah perlahan. Ya, pengaruh buah barat ternyata sedikit demi sedikit sudah mulai masuk ke penduduk di sana. Walaupun memiliki mitos mengerikan, Socotra pada dasarnya mempunyai banyak pemandangan eksotis yang cukup mengesankan. Lantas, apalagi fakta yang bisa ditemui di sana? Sebelum melanjutkan videonya, kami berdua mohon minta maaf sebelumnya karena ada kejadian yang tidak mengenakan Kendala lah pokoknya. sehingga kita mengganti lokasi tempat dan sekarang lagi hujan guys, jadi mohon maaf kalau ada suara hujan ya atau suara guntur ya. Oke, kita lanjutkan. A few moments later. Keanehan yang pertama terletak pada floranya. Salah satunya adalah pohon daranaga. Pohon ini berbentuk seperti payung yang terbalik yang berwujud cukup unik dan mengerikan. Getahnya pun berwarna merah seperti darah. Konon katanya getah ini digunakan oleh penduduk setempat sebagai obat yang obat dari segala obat, say. Dari 800 tumbuhan, 293 diantaranya adalah flora endemik yang hanya dapat dijumpai di pulau ini saja. Adapun beberapa flora yang sudah mulai punah yang hidup di pulau ini. Walaupun di sana jarang turun hujan, namun banyak tumbuhan yang unik tumbuh di sana. Hal ini mungkin masih terjaganya pulau di sana, masih terjaga dari dunia luar. Pulau ini juga wujudnya masih sama seperti ribuan tahun lalu, seperti yang kita jelasin sebelumnya. Keanehan yang kedua terletak pada faunanya. Tidak hanya tumbuhan, di pulau ini juga memiliki hewan-hewan yang cantik yang tidak akan kalian temui di pulau manapun. Di antaranya seperti spesies burung, kepiting, hingga laba-laba langka. Selain itu, pulau ini juga memiliki spesies endemik seperti 90% reptil, 120 jenis burung, yang diantaranya 44-nya itu bertelur di pulau ini. Dan menurut para ilmuwan, ada 22 titik burung yang penting di pulau ini. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia asli di pulau ini. Pulau ini juga memiliki spesies endemik dari terumbu karang. Konon Pulau Socotra adalah tempat dikurungnya Dajjal. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, lokasinya memang mirip, secara geografis lokasinya memang mirip dengan Pulau Socotra. Dalam ajaran agama Islam, Dajjal akan muncul pada akhir tahun yang menandakan itu akan adanya kiamat. Jauh sebelum kemunculannya, Dajjal akan dikurung di sebuah pulau terpencil yang belum berpenghuni pada saat itu. Dalam hadis ini juga menceritakan tentang orang-orang Arab yang terdampar di suatu pulau terpencil dan bertemu dengan makhluk yang mengaku bernama Dajjal.
Lokasi pulau terpencil ini terletak di Laut Yaman. Dari lokasi yang terdapat banyak fauna aneh dan juga Laut Yaman, kemungkinan besar ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat dikurungnya Dajjal. Ya, kita sebagai manusia memang tidak pernah tahu kebenarannya sebelum Dajjal itu benar-benar muncul. Sampai sekarang, Pulau Socotra masih terlindungi dan tidak terjamah. Dengan berbagai misteri dan yang menyelimutinya, pesona alam Pulau Socotra pun tetap terjaga keindahannya. Bagaimana dengan Dajjal? Hanya waktu yang akan menentukan semua itu. Kita sebagai manusia hanya dapat berdoa semoga kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Amin. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video kami. Bye!